Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suketirang. Terima kasih untuk kalian semua yang masih setia di channel ini. Semoga sehat selalu dan semoga diberi kelancaran dalam segala urusannya. Di kesempatan kali ini, saya Mang Dayun akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Punden. Cerita ini ditulis oleh akun KBM bernama Meira Rani. Bagaimana dan seperti apa kelengkapan ceritanya? Tentunya tak usah berlama-lama. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tadi Rusma melihat Kang Rusman dan Arum sedang menyembeli ayam di depan rumah Bu Iro, Bu. Memangnya mereka mau punya hajat apa ya, Bu? Tanyaku pada ibu. Ibu malah belum dengar, Dok. Jawab ibu. Besok ibu rewang kan? Tanya aku. Ibu menggeleng. Loh, kenapa? Biasanya ibu atau Bule Iro akan bergantian rewang kalau punya hajat. Semenjak 3 tahun lalu, ibu sudah gak begitu dekat lagi sama Yu Iro. Setelah warga tahu perbuatan Arum, Yu Iro jadi dijauhi. Dia juga lebih sering menutup diri. Jelas ibu. Bu Iro kan gak salah apa-apa, Bu. Lagian yang dilakukan Arum itu belum tentu kebenarannya. Bisa jadi ada orang lain yang sakit hati pada Danar. Kasihan Buli Iro, Bu. Biar bagaimanapun, ibu dan bapak sudah dianggap seperti keluarga dengan beliau. Coba bayangkan jika posisi itu kita alami. Rusma menjadi tuduhan orang satu kampung, dibenci orang satu kampung. Tapi belum tentu Bule Iro ikut-ikutan menjauhi kita. Apa ibu dan bapak tak berpikir sampai ke situ? Tanyaku. Beruntuk aku menjabarkan pada ibu. Terus ibu harus bagaimana, Rus? Tanya ibu kemudian. Jalin kembali hubungan silaturahmi ibu dan bapak pada Bule Iro, Bu. Ucapku. Ibu menatapku. Jika dulu saja ibu pernah sakit hati pada perlakuan Pak Kuncoro yang memperbudak bapak, bukankah sekarang ibu dan bapak juga sudah menjalin hubungan baik dengan mereka? Bahkan menerima Fajar bekerja di sini. Lalu alasan apa yang membuat ibu dan bapak ikut menjauhi Bule Iro? Lanjutku, masih memberi ibu pengertian. Aku memang sakit hati pada Danar. Aku juga tak bermaksud membuat Arum ada dalam posisi seperti sekarang. Tapi siapa sangka keadaan membuat semuanya berubah. Dan penyebabnya adalah kain mori yang kutanam di depan Bule Iro yang ditemukan oleh warga. Bapak sudah dengar pembicaraan kalian. Rusma benar, Bu. Sebaiknya besok kita datang ke rumah Yu Iro. Bapak merasa berdosa banyak karena sudah ikut menyimpan rasa kecewa sejak ditemukannya kain mori itu. Bapak berdiri di depan pintu kamar. Setidaknya aku sudah lega karena bapak dan ibu sudah berbesar hati mau menjalin hubungan kekeluargaan dengan Bule Iro. Malam ini Rusma tidur sama ibu ya, Pak? Boleh kan, Pak? Rusma masih takut. Ucapku. Bapak mengangguk. Sejak kejadian maghrib kemarin, aku jadi tak mau jauh dari ibu. Perasaan takut itu masih selalu hadir. Bayangan Sobari masih nampak jelas di penglihatanku. Tapi pagi ini aku kecolongan karena ibu sudah tak ada di rumah. Bapak juga sudah tak ada di rumah. Kang Zikin dan Fajar juga belum datang ke gubuk. Aku baru ingat kalau subuh tadi bapak dan Kang Zikin sudah berangkat ke kota untuk menyetor dagangannya. Karena pada hari Jumat memang bapak meliburkan pekerjaannya. Fajar juga berpamitan ingin membawa Danar ke tempat bagi Kiai Mutamakin. Lalu apa ibu ke pasar? Dari arah dapur aku mendengar suara hewan terbang yang berhenti karena menabrak tembok.
Segera kulihat apa yang sebenarnya jatuh di ubin dapur. Satu ekor hewan yang pernah kupaksa untuk membawa rambut Danar nampak terkapar di ubin dapur. Saat aku mendekat, hewan itu kembali terbang dan mengeluarkan suaranya yang bising, semakin nyaring sampai membuat gendang telingaku hampir pecah. Kedua tanganku yang kupergunakan untuk menutup dua telinga pun tak mengurangi suara hewan itu. Jenggeret. Jika Danar sembuh, maka kamu yang akan gila, Rus. Pikirkan lagi. Kata-kata Mbak Sumijan yang pernah ku dengar kala itu. Mau minta tolong pada siapa? Ibu tak ada di rumah. Pintu depan juga masih tertutup. Sedangkan suara jenggeret itu makin nyaring. Seperti ada ribuan hewan yang tengah mengelilingiku. Aku hanya bisa duduk berlutut sambil menyumpal kedua telinga dengan tanganku. Bayangan kata-kata Mbak Sumijan makin terngiang-ngiang di pendengaranku, seperti saling bersahutan dengan suara jenggeret. Padahal aku sangat yakin bahwa hewan yang dulu membawa terbang rambut Danar mungkin sudah mati. Yulis. Suara dari depan pintu terdengar sampai ke dapur. Aku mendongak segera, melepas kedua tanganku dari telinga. Suara hewan itu perlahan hilang dari pendengaran. Kemana perginya jenggeret tadi? Bahkan hanya satu jenggeret tapi suaranya bagaikan ribuan. Apa orang lain juga mendengar hal yang sama denganku? Yuk, ini Iro. Bule Iro. Beliau datang sini. Gegas aku bangkit lalu berjalan menuju pintu depan. Bule, ibu sedang ke pasar, ucapku. Karena rutinitas ibu setiap pagi selalu belanja ke pasar sayur yang berada di ujung jalan. Ini Rus, ada sayur, diganti ya wadahnya, ucap Bule Iro, menyodorkan satu mangkok sayur opor ke arahku. Sebentar Bule. Dari cara bersikap Bule Iro ini, aku bisa mengambil contoh. Memang Bule Iro dari dulu memiliki hati yang sangat baik, seperti tak pernah menyimpan kebencian pada orang, bahkan pada ibu dan bapak yang sudah bersikap ketus padanya. Setelah memindahkan sayur rantaran ke wadah lain, gegas aku kembali keluar. Ada hajat apa Bule? Tanya aku. Oh itu, kirim doa buat almarhum Sobari, jawab Bule Iro. Kamu gak mau ketemu sama Arum? Dari kemarin sore nginep di sini. Lanjutnya. Sebenarnya aku juga sudah tahu kalau Arum dan Kang Rusman ada di sini sejak kemarin sore. Apa mereka belum bercerita pada Bule Iro kalau kemarin kami sempat bertemu di jalan? Nanti insya Allah Rusma ke rumah Bule bareng sama ibu, ucapku. Ya sudah, Bule pulang dulu ya, jawabnya. Terima kasih Bule. Ayunan langkah kaki Bule Iro perlahan meninggalkan halaman rumahku. Kenapa ibu lama sekali? Sebaiknya aku tetap berada di teras sampai ibu datang. Hanya khawatir hal yang tak terbayangkan bisa terjadi lagi di dalam nanti. Memang di luar nalar. Apalagi setelah aku mendengar Bule Iro menyebut nama anak lakinya yang tadi malam muncul secara tiba-tiba. Jadi semakin membuatku tak berani berada di dalam rumah sendirian. Apa nanti aku juga akan bercerita pada ibu bahwa hewan tadi datang seolah menggangguku? Apa yang harus kulakukan? Apakah harus menemui Mbak Sumijan lagi? Bagaimana kalau Danar sembuh setelah Fajar membawanya rukyah di tempat Bayai? Saat aku duduk di teras,
terlihat Febrian anak dari Kang Zikit tengah lewat di depan rumahku. Sengaja aku memanggilnya, meminta tolong padanya untuk membelikan pulsa, karena dari kemarin aku belum sempat mengisi pulsa. Tapi lagi-lagi aku merinding saat hendak melangkahkan kaki masuk ke dalam rumah. Febrian, ini Mbak Rusma ada coklat. Kamu suka coklat gak? Tanya aku. Bocah yang katanya sudah kelas 6 sekolah dasar itu turun dari sepeda roda duanya. Makanya di sini aja. Nanti dilihat orang kalau di luar. Soalnya Mbak Rus bawanya cuma dikit, gak bagi-bagi sama tetangga. Ucapku. Padahal aku malu kalau harus mengatakan pada Febrian bahwa sebenarnya aku takut masuk ke dalam rumah. Febrian duduk di kursi yang ada di ruang tamu. Ia juga mulai mengupas bungkusan coklat yang baru ia comot dari dalam toples. Setelah aku berhasil mengambil dompet dari dalam lemari, gegas aku segera kembali ke ruang tamu. Kamu gak sekolah? Tanya aku. Libur Mbak, jawabnya. Aku baru ingat kalau Febrian ini bersekolah di bawah naungan yayasan berbasis pondok pesantren. Jadi hari libur sekolahnya pada hari Jumat. Pulsa 100.000, ini nomornya. Dan yang 10.000 buat kamu ya, ucapku sambil mengarahkan kertas dan 2 lembar uang ke arahnya. Oh iya Mbak, Febrian menjawab. Tak lama setelah Febrian meninggalkan halaman rumah, ibu datang dari pasar dengan menjinjing keranjang di tangannya. Tadi Bule Iro ngantar opor ke sini Bu. Bule Iro juga nyuruh kita datang ke rumahnya, ucapku pada ibu. Demi mengembalikan hubungan antara ibu dan Bule Iro, terpaksa aku berbohong pada keduanya. Tadi aku juga sudah mengatakan pada Bule Iro bahwa aku akan datang bersama ibu. Ibu mau kan? Lanjutku bertanya. Terlihat ibu seperti masih berpikir. Terus mau bawa apa kita ke sana? Tanya ibu. Aku memperhatikan tumpukan karung beras yang kemarin Fajar antarkan. Bawa beras aja Bu, sama beberapa ikat petai, kacang, atau apa aja yang ada. Yang penting niat kita silaturahmi ke situ, ucapku. Ibu mengangguk lalu membuka satu karung beras dan menakarnya ke wadah lain. Ibu jadi kepikiran sama Nirmala Asih. Harusnya kemarin kamu sisakan satu karung beras ini untuk mereka. Kasihan Duk, ucap ibu. Biarpun mereka dulu pernah jahat, tapi dulu kita bisa bertahan hidup karena bapakmu bekerja di pabrik gula Pak Kuncoro, lanjut ibu. Kenapa aku juga tak berpikiran demikian? Jadi menyesal setelah mendengar kata-kata ibu. Ya nanti apa besok kita titipkan pada Fajar saja Bu, ucapku. Tadi saat di pasar ibu ketemu sama Bu Ida. Katanya kemarin kamu marah-marah sama Nirmala Asih, lanjut ibu. 10 rantang beras yang ibu pindahkan dari karung sudah berada di keranjang belanjaan, beserta 2 ikat petai dan lombok. Kemarin Rusma emosi Bu. Wajar kan kalau Rusma marah-marah dengan perbuatan Nirmala Asih? Iya, tapi lain kali harus bisa mengendalikan amarah. Kemarin kan kamu sendiri yang bilang sama ibu, jangan menyakiti hati orang. Dalamnya lautan masih bisa diukur, tapi dalamnya hati orang siapa tahu. Apalagi Nirmala Asih sudah kamu permalukan di depan orang banyak.
lidah lebih tajam dari pedang. Aku pun merasakan sakit hati pada Danar. Sampai sedemikian dendamku. Kenapa aku tak berpikir dulu kemarin sebelum marah-marah pada Nirmala Asih? Sepertinya besok aku akan menemui Nirmala Asih, meminta maaf padanya dan juga pada Bu Indarti. Setelah aku dan ibu menyelesaikan pekerjaan dapur, kami bersiap menuju rumah Bule Iroh. Mau kemana Bu Sulis? Tanya Fajar. Loh Fajar toh, katanya hari ini kamu mengantar Danar ke rumah Mbak Yai. Jawab ibu sambil memberi pertanyaan pada Fajar. Memang iya Bu, ini Mas Danar sementara harus mondok di sana. Jadi saya pula mau ambil beberapa baju ganti. Soalnya Mbak Yai juga baru pergi ke Gunung Kalinyamat, ikut menguburkan Mbah Sumijan katanya. Terang Fajar. Mbah Sumijan meninggal? Tanyaku seketika. Loh, kamu kenal juga, Nduk? Tanya ibu yang tak kalah kaget denganku. Dulu Arum pernah mengajak Rusma mendatangi Mbah Sumijan, Bu. Jawabku dengan bibir bergetar, karena ibu pasti kaget dengan yang baru kusampaikan. Lalu kenapa tak cerita pada ibumu kalau setelahnya kamu juga datang ke sana, Rus? Arum menyahut. Ia mendekat ke arahku. Untuk apa kamu ke Gunung Kalinyamat? Pertanyaan ibu ini haruskah ku jawab? Setelah berbicara, Arum membuang pandangan. Sangat terlihat kalau Arum tengah menyimpan kebencian terhadapku. Dari mana dia tahu bahwa aku telah mendatangi Mbah Sumijan? Sejak kapan Arum tahu? Apa dia juga tahu tentang Cenggeret? Duh, kok malah diam? Pertanyaan ibu menyentakku. Rusma cuma minta doa dari Mbah Sumijan sebelum Rusma berangkat jadi TKW, Bu. Kilaku. Sementara hanya alasan ini yang bisa aku sampaikan pada ibu. Ibu mengangguk-angguk, seperti sedang berpikir. Sedangkan Arum masih pada posisi yang sama, yaitu membuang pandangannya. Ya sudah kalau begitu, saya pamit dulu Bu Sulis, Mbak Arum, Mbak Rusma. Ucap Fajar. Kemudian berlalu setelah kami bertiga mengangguk. Kalian berdua seperti sedang ada masalah. Atau ini dugaan ibu saja? Tanya ibu. Mungkin ibu menyadari dengan perubahan sikap Arum. Rum, kamu kenapa? Lanjut ibu, masih bertanya pada Arum. Karena sampai sekarang Arum belum menatap ke arahku. Gak apa-apa Bude, sedang berpikir saja. Oh iya, kalian tadi mau kemana? Tanya Arum, mengalihkan pembicaraan. Kami mau ke rumah ibumu. Katanya ada hajat ya di rumah Yu Iroh. Arum mengangguk, meski belum menatapku. Setidaknya sikapnya pada ibuku udah berubah. Kami bertiga masuk ke dalam rumah Bule Iroh. Arum langsung membimbing kami ke dapur. Terlihat Bule Iroh sedang berkutat pekerjaan dapur dengan bantuan Kang Rusman. Jadi benar-benar tak ada tetangga yang membantu Bule Iroh. Yuk, ini adalah lombok panenan sendiri, ucap ibu. Tentu saja kedatangan ibu membuat Bule Iroh sangat kaget. Beliau beranjak dari dipan bambu yang berada di dapur rumah. Alhamdulillah, dengan kalian mau datang saja saya sudah lega, sambut Bule Iroh. Alhamdulillah, ternyata antara ibu dan Bule Iroh sama-sama bisa saling mencairkan suasana. Semoga setelah hari ini
hubungan silaturahmi kembali terjalin seperti sedia kala. Buli Iro menanggapi barang bawaan ibu kemudian meletakkannya di atas meja. Kang Rusman membersihkan dipan bambu lalu mempersilahkan kami duduk. Ada hajat apa toh yuk? Tanya ibu kemudian. Saat ini kami sudah duduk di atas dipan bambu. Ini loh yuk, mau kirim doa buat almarhum Sobari. Beberapa hari terakhir kok katanya selalu datang dalam mimpi adiknya. Jelas Buli Iro. Oh alah, jadi begitu, sahut ibu sambil menoleh ke arahku. Mungkin ibu jadi mengingat saat tadi malam aku ketakutan dengan sosok arwah Kang Sobari. Ibu juga mungkin tak sampai hati jika mengatakan pada Buli Iro. Jadi Arum juga sering didatangi Kang Sobari dalam mimpinya. Nanti hari berikutnya kita juga mau selamatan lagi. Arum mau 3 bulanan calon bayinya. Doakan ya, kehamilan kali ini berjalan lancar ya yuk, ucap Buli Iro. Amin, alhamdulillah. Dijaga yang ini Rum, hati-hati, jangan kerja keras dulu, ucap ibu. Arum mengangguk kemudian kembali melanjutkan memotong kacang panjang. Sedangkan Kang Rusman sibuk menghidupkan api pada dapur yang terbuat dari tanah liat. Sekarang keadaan sudah berubah ya yuk. Arum sudah menikah. Mungkin itu juga yang membuat kedekatannya pada Rusma berkurang. Padahal kita kan tahu bagaimana mereka dulu. Seperti balung karo kulit. Sepertinya ibu masih merasakan perubahan sikap Arum terhadapku. Mendengar kata-kata ibu, Arum menoleh ke arahku, lalu kembali melanjutkan pekerjaannya. Kapan yuk sulis mantu? Sudah ada calonnya belum ini Rus? Tanya Buli Iro. Sepertinya Buli Iro sedang berusaha mencairkan suasana. Alah, Om malah mau berangkat lagi kok yuk. Di rumah cuma 2 bulan saja. Ibu menjawab. Mau bantu bapak menyekolahkan Septian dulu Bule. Masih banyak tanggungan. Menikah nanti-nanti saja, jawabku. 2 bulan itu tak sebentar kok Bule. Kita kan gak tahu kejadian apa yang akan terjadi tiba-tiba. Ucapan Arum penuh teka-teki. Ya semoga kedepannya juga diberikan kemudahan ya Rus, sambung Buli Iro. Ibu membantu mengaruh nasi, kemudian memintaku untuk memindahkan nasi yang sudah matang ke dalam wadah yang sudah disiapkan oleh Buli Iro. Arum dan Kang Rusman terlihat kompak memotong beberapa sayuran lalu mengolahnya. Sejak tadi aku dan ibu berada di sini, Arum juga masih mengacukanku. Bahkan hanya melirik saja tidak ia lakukan. Sepertinya aku harus mengajaknya berbicara. Jika memang ia sudah tahu semua yang kulakukan, aku harus menceritakan padanya bahwa aku juga sakit hati pada Danar. Tapi sepertinya kalau untuk sekarang aku belum bisa berbicara dengannya. Khawatir akan mengganggu kehamilannya. Kemarin saat bertemu Buli Iro pertama kali, beliau menceritakan bahwa Arum sering mengalami keguguran. Biarlah untuk saat ini dia membenciku. Tapi asal kamu tahu Rum, dari lubuk hatiku yang paling dalam, akulah orang yang paling merasakan kecewa atas sikap Danar terhadapmu dulu. 20 berkat sudah tersusun rapi. Ibu berpamitan pulang. Setidaknya kedatanganku dan ibu bisa sedikit membantu Buli Iro menyelesaikan memasak untuk selamatan malam nanti. Malam harinya sekitar pada maghrib, Bapak dan Kang Sikin baru datang dari kota, dibarengi dengan acara selamatan di rumah Buli Iro. Karena mungkin Bapak kelelahan jadi tak ikut hadir.
Malam ini sepertinya aku terpaksa tidur di kamar sendiri. Karena setelah mandi dan makan, bapak juga langsung beristirahat. Mau meminta ibu untuk menemaniku tidur di kamar juga tidak enak. Semoga saja malam ini tidak terjadi apa-apa. Hujan mulai turun. Semakin lama semakin deras. Aku mencoba untuk memejamkan mata tapi susah sekali. Lalu aku melirik pada benda persegi 4 yang terdapat di atas meja. Ponsel. Tadi aku sampai lupa untuk membuka ponsel. Beberapa pesan pada layar berwarna kuning itu sudah menumpuk. Salah satunya laporan pembelian pulsa. Lalu aku berpikir untuk menghubungi kontak majikanku. Setelah tersambung, aku langsung memberinya kabar bahwa 4 hari yang lalu aku sudah tiba di tanah air dengan selamat. Karena belum bisa tidur juga, aku kembali mengambil dompet yang kemarin sempat hilang dan ditemukan Nurmala Asih. Membukanya lalu mengambil benda berwarna putih dengan logo BB. Sebenarnya aku tak membutuhkan benda ini, mengingat ponselku juga masih bagus. Apa mungkin ku jual saja ya? Apa salahnya kalau besok coba aku tawarkan ke counter? Tapi sepertinya aku melupakan sesuatu. Selain uang, aku juga meletakkan perhiasan emas sebesar 5 gram dalam dompet. Karena dompet ini satu-satunya yang aku punya. Aku mulai mengeluarkan 7 ikat uang yang masih tersisa. Kemudian mengeluarkan visa dan paspor beserta surat-surat penting lainnya. Semua masih ada dan lengkap kecuali kalung emasku. Nirmala Asih pasti mengambilnya, ucapku. Sebaiknya aku menghubungi Fajar untuk memberitahunya. Untung saja tadi aku sempat meminta nomor Fajar. Tetapi setelah terhubung, ternyata Fajar sedang tak ada di rumah. Ia masih berada di pondok pesantren Bayai Mutamakin. Apa aku harus mendatangi Nirmala Asih? Tapi di luar hujan dan malam juga semakin larut. Sebaiknya besok saja. Yang terpenting aku sudah memberitahu Fajar. Aku mencoba untuk kembali merebahkan tubuh, memejamkan mata, berharap malam segera berlalu. Tapi bayangan Mbah Sumijan malah seolah hadir dan mengingatkanku pada kejadian malam itu. Malam di mana aku mendatanginya, meminta pertolongannya untuk menebuskan rasa sakit hatiku. Beberapa kali Mbah Sumijan memintaku untuk berpikir kembali. Jika Danar sembuh, kamu yang akan gila, Rus. Tapi karena keputusanku sudah bulat, pada saat itu aku bahkan tak berpikir bahwa Danar bisa disembuhkan lagi. Ya, aku sangat yakin Danar tak akan bisa sembuh. Semoga tenang di sana, Mbah. Aku tak bisa datang ke sana untuk menghadiri pemakamannya. Kang Sobari, jangan Kang. Aku ini adikmu. Aku disadarkan dengan membuka mata. Bayangan Kang Sobari benar-benar datang dalam mimpiku. Bahkan dia berhasil menggagaiku layaknya pasangan suami istri. Beberapa kali aku mencoba menelan saliva yang masih bersarang di tenggorokan. Susah sekali untuk mengingat-ingat apa yang baru terjadi saat aku tidur tadi. Segera aku sambar cangkir yang terbuat dari plastik yang terdapat di meja riasku, lalu meneguknya berkali-kali. Badanku terasa sakit, bercak darah terlihat di atas ranjang tidurku. Untuk memastikan dengan apa yang terjadi padaku, sesegera mungkin aku berlari ke kamar mandi. Gusti, apa yang terjadi denganku? Bayangan arwah Kang Sobari semakin tergambar jelas dalam ingatanku. Apa itu hanya mimpi? Tapi kenapa seperti nyata? Gusti, jangan bikin aku gila karena memikirkan hal yang tak masuk akal itu. Ada Pandu? Loh, itu bajumu kenapa penuh darah? Kamu sedang datang bulan? Tanya ibu, menegurku saat aku baru akan masuk ke kamar mandi yang berada di sebelah dapur.
Apa mungkin aku hanya datang bulan? Bukankah baru 2 minggu yang lalu tamu bulananku itu datang? Apa mungkin bisa datang 2 kali selama 1 bulan ya? Entahlah. Tapi sejak ibu bertanya hal itu, kecemasanku pada mimpi semalam perlahan sirna. Semoga saja ini hanya tamu bulanan. Mungkin iya, Bu. Rusma, bersihkan dulu, ucapku. Walah, lah terus gimana keadaanmu, Yan? Kamu baik-baik saja, Toleh? Terdengar suara bapak dari dipan yang berada di belakang rumah. Tempat biasa bapak beristirahat atau sekedar ngerokok dan minum kopi. Ada apa itu? Septian kenapa? Bukankah akhir bulan ini dia mau pulang? Biasanya adikku itu pulang ke rumah 1 bulan sekali untuk mengambil uang saku dan keperluan kuliahnya. Sebenarnya aku juga sangat rindu dengannya. Selama 5 tahun ini kami hanya melakukan percakapan melalui sambungan telepon. Kebetulan ponselku juga belum bisa untuk digunakan video call. Meskipun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel berlogo BB. Rasanya sayang kalau gaji 1 bulanku harus kutukar dengan benda mahal itu. Ada apa, Pak? Suara ibu juga terdengar dari dalam kamar mandi. Gas aku melanjutkan membersihkan diri kemudian keluar untuk menemui kedua orang tuaku. Ini loh, Bu, Septian baru saja mengalami musibah, ucap bapak. Musibah apa, Pak? Tanya ibu. Saat ini aku sudah berada di antara ibu dan bapak. Anak lelakimu itu pulang dari kota pinjam mobil temannya. Di tengah jalan mobil itu ditabrak dari arah belakang. Tapi Septian selamat. Mobilnya hancur dan sekarang ada di bengkel. Terang bapak menjelaskan runtuk padaku dan ibu. Ya sudah, yang penting Septian selamat, Pak. Uang bisa dicari, ucap ibu. Bapak terdiam sambil masih memegangi benda persegi berwarna hitam yang baru saja terputus dari sambungannya pada anak lakinya. Biayanya sangat banyak, Bu. 8 juta. Ucap bapak, lirih. Gusti, banyak sekali, Pak. Kita mana punya uang sebanyak itu, ucap ibu. Ya Allah, ada saja musibahnya. Kemarin dompetku hilang. Uang yang seharusnya masih ada harus terpakai untuk membeli belanjaan dan ponsel oleh Nirmala Asih. Meskipun sudah kembali, tapi yang tersisa itu bahkan tak cukup untuk mengganti biaya perbaikan mobil yang Septian pakai tadi. Sedangkan uang itu juga akan dipergunakan untuk membayar kuliah Septian. Ada berapa uang di rumah, Bu? Tanya bapak. 3 juta, Pak. Uang dagangan semua. Bukannya besok bapak mau membayar tebasan cengkeh milik Pak Solikin. Tadi malam orangnya sudah datang lagi buat minta bayarannya, Pak. Ibu suruh kembali pagi ini buat ketemu langsung sama bapak. Ibu menjelaskan. Ya sudah, gak apa-apa, Bu. Batalkan dulu. Besok kalau ada rezeki kita cari tebasan lain, ucap bapak. Terus mau cari yang 5 jutanya kemana, Pak? Uang segitu itu besar buat kita. Pakai dulu uang yang ada, Pak, Bu. Nanti masalah pembayaran kuliah Septian kita pikirkan lagi, ucapku. Ibu dan bapak terlihat sangat lesu. Nanti aku segera harus menjual ponsel BB itu.
Dan semoga saja kalau milikku masih disimpan oleh Nirmala Asih. Gumamku dalam hati. Hari ini juga Bapak langsung berangkat ke kota dengan bantuan Kang Amir. Bapak menstarter mobil Cherry dan langsung menuju alamat yang Septian berikan. Sebaiknya hari ini libur saja Kang Zikin, ucap ibu. Pak Subandi tadi mau kemana Bu Sulis? Kok seperti buru-buru? Tanya Pak Solikin, pemilik pohon cengkeh yang ibu maksud tadi malam. Ternyata benar, beliau datang lagi. Mau ke kota Pak, anak saya Septian baru saja dapat musibah, terang ibu. Kemudian melanjutkan bercerita sekaligus menyampaikan bahwa bapak sepertinya tak jadi menebas pohon cengkeh siap panen miliknya. Loh, kok main batalkan seperti itu? Gimana ini Bu? Kemarin saya sudah menolak beberapa bako lain, sekarang malah dipermainkan seperti ini. Tanggapan Pak Solehin. Kalau sedang tidak terjadi musibah, juga pasti kami bayar Pak tebasan cengkehnya. Belum terlanjur, pasti masih ada pembeli lain, ucap ibu. Kalau model dagang seperti ini nggak akan maju-maju Bu, mempermainkan orang saja, serganya sambil melengos dari hadapan ibu kemudian pergi dengan sepeda motornya. Walah, sabar ya Bu Sulis. Kalau saya punya uang pasti saya talangi dulu buat membayar tebasan pohon cengkeh itu. Kang Zikin ikut menyaut. Gak apa-apa Kang, memang baru dibikin seperti ini. Siapa yang tahu datangnya musibah, ucap ibu. Kang Zikin bisa mengantar saya ke rumah Pak Kuncoro, tanyaku pada Kang Zikin. Lah ada apa lagi Tondo? Mau ngantar beras? Tanya ibu. Ada keperluan sedikit Bu, mau ketemu Nirmala Asih, jelasku. Nirmala Asih gak ada di rumah Mbak. Di rumah Pak Kuncoro kosong. Fajar menemani Tana Rukyah. Mungkin nanti sore baru pulang dari Pondok Bayai. Pak Kuncoro dan istrinya beserta Nirmala Asih sedang ke Banyuwangi pulang kampung. Mungkin lama di sana. Tadi pagi-pagi mereka menstarter Cherry, terang Kang Zikin. Gusti, pupus sudah harapanku pada kalung itu. Pasti Nirmala Asih sudah menjualnya. Dalam sekejap anak itu bisa membuatku hampir kehilangan uang yang sudah aku cari berbulan-bulan lamanya. Bahkan aku sendiri saja berusaha payah mengumpulkannya. Emangnya ada apa Mbak? Tanya Kang Zikin. Sebaiknya aku tak memberitahu tentang kalung itu pada ibu atau siapapun. Yang penting aku sudah memberitahu Fajar. Terpaksa aku harus mengambil pinjaman pada koperasi berbunga di daerah tempat tinggalku untuk membayar biaya kuliah Septian dan modal dagang bapak. 1 bulan berada di rumah rasanya aku ingin segera kembali ke Singapura secepatnya. Tapi masa cutiku masih tersisa 3 minggu lagi. Kamu kenapa Nduk? Tanya ibu. Entah ada apa denganku. Rasanya lemas, pusing, tubuhku menggigil. Jerawat batu yang terdapat di wajahku juga semakin banyak. Kadang aku juga sampai malu untuk bertemu tetangga. Kita ke puskesmas. Kalau hari Selasa sampai Jumat ada bidan yang bertugas di sana Nduk, ucap ibu. Aku mengangguk saja, mengikuti arahan ibu. Kami pergi ke puskesmas yang tak terlalu jauh dari rumah.
Sampai di puskesmas aku langsung ambruk karena tak bisa menahan sakit kepalaku. Bidan delima yang bertugas langsung memeriksa kondisiku. "Kapan Mbak Rusma terakhir datang bulan?" tanya bidan delima. "Tepat 1 bulan yang lalu, Bu Bidan," jawabku. "Maaf Mbak Rusmalah, saya berharap ini salah. Tapi kenyataannya Mbak Rusmalah sedang mengandung." "Apa? Mengandung?" Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.